Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Ayam Hias Kulon Progo. Pada kesempatan sore hari ini kita berkunjung di Mahaswin Farm yang bertempat di Sleman, Yogyakarta. Lebih tepatnya di depan Candi Gebang, Sleman, Yogyakarta. Mahaswin Farm ini dimiliki salah satu rekan kita, yaitu Mas Aswin Langgoso, yang saat ini sedang membangun sebuah tempat wisata yang berkonsep taman hiburan dan edukasi. Dan di sini yang paling utama kita akan meliput tentang si burung raksasa dari Afrika, yaitu burung unta. Oke, tak perlu panjang lebar, kita langsung saja ngobrol dengan owner Mahaswin Farm, Mas Aswin. Jadi kami memelihara atau menternak ostrich ini itu dari tahun 2017. Itu kita mulai benar-benar untuk serius mengembangkan atau membudidaya burung unta atau ostrich. Sebelumnya kami hanya melakukan jual beli. Jadi ada pesanan, kita layani dan kita kirim ke pembeli. Tapi sejak 2017 tadi kami mencoba untuk menangkarkan secara serius, dan alhamdulillah di tahun 2021 ini hasil dari penangkaran kami sudah mulai terasa, karena beberapa ostrich sudah mulai bertelur atau berproduksi, dan insya Allah kami akan semakin mengembangkan budidaya. Jadi kami Mahaswin Farm mencoba untuk menangkarkan dan mengembangkan ostrich ini sejak tahun 2017. Jadi di tahun 2017 kita mencoba untuk membeli bibit ostrich di usia 1 minggu, dan kita kembangkan, kita besarkan sampai di tahun 2021 ostrich yang tadi kita beli di tahun 2017 alhamdulillah sudah berproduksi, dan insya Allah tahun-tahun berikutnya kita akan memproduksi lebih banyak lagi. Ketika kita membahas masalah legalitas ya, ostrich ini memiliki legalitas sah. Jadi ostrich ini bukan hewan dilindungi. Jadi banyak persepsi atau pemikiran masyarakat itu hewan langka itu dilindungi. Itu persepsi yang saya katakan keliru atau salah lah, karena langka itu karena kita tidak pernah melihat, ya kan, itu menjadi langka. Jadi di Mahaswin Farm ini sendiri kita memiliki target-target jangka panjang yang cukup fokus ya. Jadi di Mahaswin Farm lebih tepatnya di alamat di Cagar Budaya Candi Gebang ini di Sleman. Mahaswin Farm ingin menciptakan sebuah wisata edukasi di mana saya pikir di Indonesia belum ada. Jadi tunggang burung unta. Di Thailand, di Malaysia sudah ada tunggang olahraga tunggang burung unta, balapan lari, balap burung unta itu sudah ada. Di Indonesia belum ada, dan kita mencoba untuk menjadi yang pertama di Indonesia menciptakan sebuah destinasi wisata yang berbasis edukasi dan juga anti mainstream. Ketika wisata-wisata lain hanya menunggangi kuda-kuda poni atau kuda-kuda biasa, di Mahaswin Farm kita bisa menikmati jalan-jalan bersantai keliling desa dengan menggunakan burung unta atau ostrich. Untuk periode atau musim produksi ostrich ini sendiri sama seperti unggas-unggas hutan pada umumnya, mereka memiliki musim. Jadi ketika musim kawin ini masuk, mereka akan secara alami mereka akan memproduksi telur. Jadi musim kawin ini masuk di bulan Agustus hingga Februari, kurang lebih. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat, tergantung sikon
atau kondisi masing-masing unggas itu sendiri. Nah, kalau ostrich itu sendiri dalam satu musim dia bisa bertelur hingga 50 butir, ya kan, dengan dibagi beberapa periode. Jadi dalam satu musim itu bisa sampai 4 periode, 3 sampai 4 periode. Dalam satu periode rata-rata ostrich itu bisa bertelur 10 butir dalam satu periode. Dalam satu musim bisa 4 periode. Nah, kurang lebih kalau di rata-rata 40 sampai 50 satu musim mendapatkan telur. Nah, telur ostrich itu sendiri memiliki diameter ketinggian kurang lebih 20 cm, sedangkan lebar itu bisa mencapai 15 cm. Dengan telur ostrich ini juga mempunyai masa penetasan yang cukup lama. Kalau kita bicara ayam kampung ya, ayam kampung atau ayam biasa, telurnya itu mungkin kurang lebih 21 hari. Sedangkan kalau ostrich itu bisa mencapai 40 hari untuk penetasan dengan suhu kurang lebih 39 sampai 40 derajat Celcius. Untuk ostrich ini sama seperti unggas pada umumnya ya. Jadi unggas pada umumnya akan mengalami pilek, flu, dan penyakit-penyakit pada umumnya itu sama saja. Jadi ostrich pun akan bisa terserang atau terkena bakteri atau virus-virus yang sama dengan ayam-ayam pada umumnya atau unggas pada umumnya. Nah, ketambahan lagi ostrich ini juga dulu pernah diisukan dia bisa terserang antrak, yang notabene itu adalah penyakit sapi. Nah, jadi ketika kita berbicara penyakit-penyakit ostrich ini, dia cukup banyak sekali penyakitnya. Tapi saya pikir ketika kita melihat ostrich itu sendiri, daya tahan tubuhnya sangat luar biasa. Jadi mungkin penyakit-penyakit dengan unggas lain sama, tapi karena efek daya tahan tubuh yang berbeda, ostrich ini terkesan lebih kebal, padahal tidak. Jadi penyakit-penyakit burung atau ayam bisa menyerang, tapi dengan level tertentu. Ostrich ini perawatannya itu sangat mudah sekali ya, karena ostrich ini termasuk hewan pemakan segala. Jadi di alam liar mereka ini memakan tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, serangga atau hewan-hewan kecil. Itu di alam liar. Jadi kita tidak perlu rumit atau tidak susah untuk menemukan formula apa atau pakannya seperti apa ketika kita ingin menangkarkan. Jadi karena saking rakusnya, bahkan kotorannya sendiri dimakan, saking rakusnya ini ostrich sangat mudah sekali ditangkarkan. Nah, plus minus atau suka duka memelihara ostrich ini cukup dinamis ya, banyak sekali, karena memang yang pertama adalah lahan. Jadi kalau kita ingin benar-benar memelihara atau menangkarkan ostrich, kita harus punya lahan yang sangat luas, karena dia bukan hewan yang bisa ditangkarkan dalam satu tempat kecil. Jadi kita harus punya satu lapangan besar, karena ketika dia berproduksi atau kawin, dia akan menari-nari dan berlari-lari. Jadi kita memang harus memiliki lahan yang cukup luas. Di sisi keuntungannya sebenarnya karena ostrich ini adalah hewan yang masih sangat langka di Indonesia, jadi nilai ekonominya sangat-sangat luar biasa ya pastinya. Jadi kalau kita bicara harga, ostrich ini cukup sangat menjanjikan. Ditambah lagi karena ini hewan langka, hewan yang tidak dimiliki banyak orang, otomatis prestis atau sudut pandang orang tentang kita itu menjadi lebih. Nah, ostrich ini cukup memiliki nilai ekonomi yang cukup luar biasa ya. Tahun 90-an itu di NTT, mohon maaf, salah satu anak presiden pada saat itu memiliki penangkaran ostrich yang pada saat itu output atau segmen pasarnya adalah daging premium tahun 90-an. Hari ini ostrich ini masuk ke Indonesia itu lebih ke hias atau hobi. Jadi saat ini peredaran ostrich di Indonesia itu lebih ke hobi, wisata dan sebagainya. Ketika kita melihat peluang usaha di burung unta ini atau ostrich ini sangat panjang sekali, sangat luas sekali. Nah, hari ini mungkin segmen pasar adalah hias.
Ketika hias ini mungkin sudah sangat ramai sekali dan segmen pasarnya sudah habis, ostrich masih bisa dibuang atau diarahkan ke segmen pasar pedaging premium, kembali seperti tahun 90-an. Dan selain pedaging, ostrich ini yang tidak banyak orang tahu, ternyata memiliki nilai jual kulit yang sangat-sangat mahal. Jadi kulit ostrich ini adalah kulit termahal di dunia untuk dijadikan kursi mobil, jok mobil, tas, sepatu dan sebagainya. Jadi bukan krokodil tapi ostrich, kulit termahal di dunia. Jadi segmen pasarnya sangat luas sekali. Tapi hari ini ostrich masuk ke Indonesia tidak lebih untuk hias. Demikian tadi liputan pada sore hari ini di Masin Farm. Untuk teman-teman yang mungkin membutuhkan ayam hias maupun burung onta, bisa menghubungi nomor Mas Aswin yang tertera di video ini. Oke, kita akan bertemu lagi pada video-video berikutnya. Jangan lupa like and share channel ini, Ayam Hias Kulon Progo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.